Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai tahun depan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun banyak pihak seperti pengusaha mengkritik wacana tersebut dan menilai kurang tepat karena akan menurunkan daya beli masyarakat. Luasan basis pajak terutama dengan adanya era digital economy dan e-commerce, kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif PPN yang akan dibahas di dalam undang-undang ke depan. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan pada setiap produksi ataupun distribusi. Itu sebabnya PPN sering ditemukan dalam transaksi sehari-hari. Jika misalnya dengan PPN 10%, harga yang harus dibayar Rp110.000. Setelah naik menjadi 12%, yang harus dibayar menjadi Rp112.000 karena PPN ditanggung oleh pembeli atau konsumen. Wacana tersebut menuai kritik dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai kenaikan PPN kurang tepat dilakukan di tengah pandemi karena akan berdampak pada semua sektor, antara lain sektor konsumsi. Kami dari pengusaha terus terang aja dengan adanya wacana ini ya sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena itu nanti akan berdampak kepada semuanya. Berdampak kepada semuanya. Ya, karena kalau dananya PPN ini kan tidak ada batas. Pokoknya semua transaksi, apakah itu jasa, apakah itu produk, semuanya akan kena PPN. Apalagi sampai 15%, Anda bayangkan aja. Orang nanti yang membeli sampo 5, tadinya seminggu bisa jadi 2. Ya, yang beli mungkin odol yang tadinya 5 bisa jadi 2. Nah itu kan akan berdampak semua. Gitu loh. Jadi ini kan akan terpengaruh kepada manufacturing, kepada industri. Dan inflasi akan semakin naik. Nah itu harapan kami kepada pemerintah, tolong supaya secara objektif ya melakukan evaluasi. Menanggapi hal itu, Komisi 11 DPR mengaku belum menerima draft perubahan PPN dan meminta pemerintah memikirkan dengan matang besaran dan mekanisme rencana kenaikan PPN. Jadi kami juga di DPR belum mendapatkan informasi maupun gambaran secara detail atas besaran hingga mekanisme dari perubahan kebijakan PPN ini. Kebijakan ini tentu perlu dipikirkan secara matang dan juga hati-hati secara besaran maupun mekanismenya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan, wacana ini perlu dikaji ulang karena akan berdampak pada berbagai sektor seperti kenaikan biaya produksi dan konsumsi. Kami melihat bahwa rencana kenaikan ini memang harus katakanlah untuk sementara ini belum bisa dilakukan begitu. Dan ada beberapa pertimbangan selain tadi dampak ekonomi yang tadi saya sebutkan, misalnya saja bahwa dia akan menurunkan upah real, akan membuat deflasi, pertumbuhan ekonomi akan turun minus 0,11%, konsumsi masyarakat akan turun sebesar minus 3,32%. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pemerintah bisa mengubah besaran pungutan dengan tarif paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Saat ini PPN ditetapkan 10% dan kenaikan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan APBN. Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai pada tahun depan. Nah, tentu saja kenaikan PPN ini akan berdampak pada kenaikan harga. Jika pada saat ini saya harus membayar segelas kopi dengan PPN 10% sebesar Rp20.000. Bisa dibayangkan jika PPN naik, saya harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa menikmati segelas kopi. Nova Dayantaka, Muhammad Wahyudi, Jakarta.